Halo semuanya, saya Valentina Utagalung. Hari ini saya akan membahas materi Geografi kelas 12, bab 1 mengenai konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional. Kalian semua tentu sudah tahu ya bahwasannya geografi itu berbeda dengan ilmu lainnya. Mengapa? Karena geografi selalu memakai sudut pandang keruangan. Jadi tempat atau lokasi suatu fenomena itu terjadi, itu adalah hal yang penting bagi ilmu geografi. Saya kasih contoh seperti ini. Banjir melanda kota Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020. Oke, dilihat dari sudut pandang keruangannya, di manakah terjadi banjir? Apakah semua daerah di Jakarta mengalami banjir? Wilayah yang bagaimanakah yang mengalami banjir? Oke, biasanya banjir terjadi adalah di wilayah dataran rendah. Jadi yang disoroti adalah wilayahnya, wilayah yang bagaimana? Kalian mungkin sering mendengar wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, wilayah pegunungan, wilayah perkebunan, dan lain sebagainya. Apakah kalian mengerti apa itu wilayah? Kemudian apakah kamarmu, dapurmu, rumahmu, halamanmu itu termasuk wilayah? Oke, daripada bingung, mari kita simak video ini. Definisi wilayah dan klasifikasi wilayah. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi wilayah. Jadi di sini bisa kamu lihat ada beberapa definisi wilayah. Ada menurut peraturan pemerintah, menurut beberapa ahli, dan lain sebagainya. Kamu bisa melihat definisi wilayah ini melalui media internet ataupun buku bacaan kamu di rumah. Dari beberapa definisi yang sudah disajikan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya wilayah adalah suatu area di permukaan bumi yang mempunyai karakteristik tertentu atau sifat khas tertentu yang dapat membedakannya dengan wilayah lain. Kalian bisa lihat contoh berikut. Gambar yang di atas itu adalah wilayah pertanian, sedangkan gambar yang di bawah adalah wilayah hutan. Apa yang membedakan wilayah hutan dan wilayah pertanian? Jadi wilayah pertanian itu didominasi oleh tanaman pertanian, misalnya padi, sedangkan hutan didominasi oleh pohon-pohon besar. Jadi berbeda. Jadi suatu wilayah itu dapat dibedakan berdasarkan suatu karakteristik atau khas, baik fisik maupun sosial. Jadi wilayah pertanian berbeda dengan hutan, wilayah hutan berbeda dengan pegunungan, wilayah kota berbeda dengan desa. Apa yang membedakan? Yaitu sifat-sifatnya tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi wilayah. Wilayah itu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Tadi kita sudah menyimpulkan bahwasannya wilayah itu adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Jadi contohnya adalah wilayah pegunungan berbeda dengan wilayah pantai. Apakah yang dapat membedakan kedua wilayah ini? Yaitu karakteristiknya. Jadi suatu wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan karakteristik fisik dan berdasarkan karakteristik sosial. Jadi wilayah formal itu adalah wilayah yang mempunyai kesamaan atau homogen dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik dan sosial. Misalnya wilayah pegunungan kapur, artinya wilayah tersebut didominasi oleh kapur atau kars. Bedanya dengan wilayah pantai, kalau pantai itu topografinya landai, sedangkan pegunungan berbukit-bukit. Itu dia wilayah formal berdasarkan kriteria fisik, yaitu topografi atau ketinggian suatu tempat. Kemudian wilayah formal berdasarkan kriteria sosial, contohnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah. Artinya misalnya wilayah industri tekstil berarti daerah tersebut didominasi oleh industri perindustrian tekstil. Itu dia wilayah formal, jadi dia dibedakan atas dasar kriteria fisik maupun sosial. Apakah perbedaannya dengan wilayah fungsional? Wilayah fungsional itu adalah wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan atau antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Jadi ciri khas wilayah fungsional ini adalah adanya interaksi
antar wilayah. Interaksi ini biasanya bersifat ekonomi dan biasanya aktivitasnya itu paling banyak di pusat wilayah, sedangkan daerah sekitarnya berfungsi untuk mendukung kegiatan di pusatnya. Contohnya sendiri adalah yang paling dekat dengan kita, wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Secara fisik kan memang berbeda. Jakarta beda, Bogor beda, kriteria fisik dan sosialnya berbeda. Namun secara fungsional, daerah-daerah ini saling berhubungan. Jadi, masyarakat atau warga di daerah Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi banyak yang datang ke Jakarta. Misalnya bekerja di Jakarta atau melaksanakan kegiatan ekonomi di Jakarta. Jadi mereka ada interaksi yang berhubungan dengan ekonomi. Namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Jadi dalam hal ini Jakarta adalah pusat wilayahnya, sedangkan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi adalah wilayah pendukungnya, wilayah yang menyokong wilayah tersebut. Jadi ciri khas wilayah fungsional ini adalah adanya interaksi, dan interaksi itu biasanya bersifat ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik wilayah formal dan fungsional. Jadi wilayah formal itu bersifat homogen, statis, tidak aktif, dan terbentuk karena adanya keseragaman fisik maupun sosial, maupun wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Sedangkan wilayah fungsional bersifat heterogen, dinamis, aktif, terbentuk karena adanya kesamaan penampakan, dan merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Jadi wilayah formal itu bersifat statis karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya. Sedangkan wilayah fungsional itu bersifat dinamis karena fungsi daerah itu bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya kota Bekasi yang tadinya kota pendukung karena berkembang dengan pesat, kini bisa menjadi kota metropolitannya sendiri. Selanjutnya adalah contoh wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal itu ada wilayah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pedesaan, wilayah kapur, gurun, kars, tropis, subtropis, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi ada dua ya tipenya, yang dibedakan berdasarkan karakter fisik atau alamnya, dan yang kedua adalah dibedakan berdasarkan kriteria sosialnya. Kemudian ada contoh wilayah fungsional, yaitu wilayah kota, wilayah industri, wilayah perdagangan, wilayah konservasi, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Kamu bisa mencari contoh-contoh wilayah formal dan fungsional ini dari berbagai sumber. Oke, demikian penjelasan saya mengenai wilayah hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.